Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Kimia. Oke, di channel ini kita akan membahas berbagai macam produk-produk yang mengandung bahan kimia di sekitar kita. Nah, untuk konten kali ini kita mau membahas tentang disinfektan. Oke, teman-teman mungkin pernah pakai atau saat ini sedang menggunakan beberapa produk disinfektan yang biasa dijual di pasaran ya. Secara umum banyak sekali mereknya. Oke, sekarang kita mau lihat nih di rumah. Oke, yang kita pakai di rumah nih salah satu disinfektan untuk pembersih lantai. Kita pakai dari merek SOS pembersih rantai yang varian sereh. Kita lihat dari bahan aktifnya. Jadi di sini di dalam 700 ml bahan aktifnya adalah BKC sebanyak 1%. Dia pakai pelarutnya air ya. Nanti juga kan penggunaannya dilarutkan di air lagi. Oke, kita mulai dengan BKC. BKC ini benzalkonium klorida ini adalah, kita lihat ya struktur kimianya sebagai berikut. Nah, jadi dia punya nama lain nih si benzalkonium klorida ini. Nama lainnya adalah quaternary ammonium. Jadi kalau kita lihat sebetulnya dari strukturnya gitu ya, di sini bahan dasar utama dari si bahan aktif ini adalah amonium ya, garam amonium. Nah, kita tahu bahwa amonium sendiri itu merupakan garam yang terbentuk dari amoniak. Jadi sebetulnya amoniak ini adalah produk industri kimia primer ya, atau hulu gitu, sebagai bahan kimia awal yang dibuat oleh pabrik-pabrik kimia gitu. Nah, seterusnya diproses sehingga amonia ini menjadi senyawa turunannya, kemudian direaksikan dengan senyawa lain menghasilkan BKC yang mampu berfungsi sebagai surfaktan. Oke, nah sekarang muncul itu istilah surfaktan. Nah, apa itu surfaktan? Surfaktan itu singkatan dari surface active agent. Apa fungsi dari surfaktan? Surfaktan ini senyawa yang punya ciri khas, dia harus memiliki ujung struktur mudah larut di dalam air, dan ujung yang lain itu mudah larut di dalam lemak. Nah, prinsip kerjanya ini mirip seperti sabun sebetulnya. Benzalkonium klorida ini dapat larut di dalam air, sekaligus dia dapat melarutkan lemak. Mikroorganisme itu ya pada umumnya memiliki membran yang juga merupakan lemak gitu. Jadi si membran dari mikroorganisme itu berupa lemak. Apabila surfaktan ini atau bahan aktif ini dia melekat kepada lapisan mikroorganisme tersebut, maka lemak tersebut tuh akan dikelilingi oleh surfaktan si membrannya, sehingga membuat sel dari mikroorganisme itu rusak gitu. Untuk pembersih lantai berarti kan akan digunakan langsung pada benda, permukaan benda gitu ya. Jadi dia sudah efektif hanya dengan
melapisi permukaan benda dengan bahan aktif ini, maka si kuman itu akan otomatis mati gitu. Nah, kalau untuk di sabun dan di deterjen itu dia pasti disesuaikan dengan kebutuhan untuk menghilangkan noda di pakaian atau di badan gitu kan. Terus juga itu harus dibilas. Nah, apakah disinfektan ini memang bisa disemprotkan langsung ke badan manusia atau tidak? Nah, mungkin kan kita juga sering nih pakai pembersih lantai di rumah, dan itu kan langsung kontak juga ke tangan kita. Jadi tuh sebetulnya untuk kontak ke tangan itu untuk dengan perhitungan konsentrasi yang sudah ditentukan gitu ya, sesuai dengan anjurannya, itu sebenarnya tidak masalah untuk ke tangan ya. Nah, kita bandingkan saja dengan disinfektan kamar mandi misalnya, seperti pembersih kamar mandi itu Fixal, Harpic gitu ya. Itu tidak bisa digunakan karena memang dia punya reaksi yang berbeda terhadap kulit dan iritasi yang lebih. Sedangkan untuk bahan-bahan pembersih lantai ini kebanyakan dia direkomendasikan karena tidak terlalu keras iritasinya terhadap kulit. Jadi bisa sebetulnya, tetapi tentu saja dengan perhitungan konsentrasi yang tepat dan juga tidak terlalu sering mungkin ya. Dan tentu harus diperhatikan agar tidak mengenai yang sensitif seperti misalnya mata gitu ya, dan tidak termakan ya, jangan sampai termakan. Seperti itu. Antisipasi baju kita yang sudah terkena kotoran di luar gitu, pakaian kita itu disemprotkan, disinfektan seperti itu.